Kenali asal usul diri. Ya, asal usul diri. Diri kita ini daripada tanah, kemudian air, kemudian angin, kemudian api. Ini asal usul diri. Tanah ini jadi apa nih pada diri Bapak Ibu? Kulit dan daging. Air jadi apa? Tulang. Angin, urat. Api, darah. Kalau kita dah tahu asal usul diri kita itu adalah tanah, air, angin, dan api, tilik ke dalam. Asal tanah ini daripada air. Itu maksudnya. Kembalikan asal tanah itu lagi ke asalnya, air itu asalnya. Udah tahu kita asal tanah itu air. Kembalikan lagi air itu asalnya. Asal air, angin. Asal angin, api. Asal api, Ayan Sabita. Ayan Sabita kembalikan lagi. Nur, Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh kaji lagi siapa tuh Nur Muhammad? Ini ya. Zat. Itu dia. Siapa zat tuh? Tuhan. Zat itu Tuhan. Siapa namanya? Allah. Lihat. Allah itu ya aku. Kembali kepada asalnya. Sekarang yang aku itu yang mana tuh? Allah itu kan namanya. Nama aku Allah. Innani anallah. Aku ini Tuhan, namaku Allah. Yang aku Allah, yang Tuhan tadi itu yang mana tuh dirinya? Tuh dia betul Tuhan. Ini yang aku lah. Yang tak bisa disebut tuh yang aku. Yang membuat kamu heran tuh yang aku. Yang membuat kita tercengang-cengang tuh itu yang aku. Yang membuat kita tidak bisa berpikir, menganalisa, memahami, itu aku tuh. Maka aku itu yang disebut Allah tadi. Ya. Jadi Allah itu maknanya ya membuat kita tercengang. Membuat kita itu tak bisa lagi memahami, itulah dia. Itulah maknanya Allah tidak bisa diartikan. Yang tidak bisa diartikan itu Allah tuh. Maka Allah itu artinya apa arti Allah? Allah itu tidak bisa diartikan itu Allah tuh. Ya, yang membuat kita tercengang ranti Allah tuh tidak bisa diartikan itu Allah tuh. Yang bingung itu Allah tuh. Bukan Allah tuh bingung. Yang membuat kita bingung itu Allah. Tuh. Makanya segala yang ada, segala yang wujud, itulah dia. Supaya kita paham, supaya kita sadar, hentikan akalnya. Hentikan akal itu maksudnya, jangan pikir-pikirkan juga lagi. Hentikan hatimu. Jangan dirasa-rasa juga lagi. Ketika sudah terhenti akal, hati jangan dirasa-rasakan tuh. Udah hening, udah betul-betul hening. Di dalam keheningan itulah aku tuh. Hening itu apa bahasa ibu tuh, Bu?
Berarti hening itu di dalam diam kan? Nggak ada suara, sunyi, senyap, sepi kan? Nggak ada suara. Aneh hening ah. Ah itu dia kenapa dia hening dah. Kalau udah hening kita, berarti semua gerak tuh telah dia tuh. Kan hening nih ha gini. Nggak ada lagi akal hening. Artinya dia tuh. Bisa disebut tuh Pak Jo? Nggak bisa. Nah, makanya orang kalau sudah ma'rifat, kadang dibilang orang setere. Lihat setere bi, stres, gila. Karena memang nggak bisa disebut lagi. Kalau disebut itu tuh, itulah dengan rasa aja lagi dah tuh. Anallah, anallah, anal haq, Allah fi jubati. Aku Allah, aku yang hak, Allah dalam jubah aku. Ada lagi. Karena dia cuma yang ada. Makanya orang makrifat itu kalau sudah zuk disebutnya orang yang tak paham, di situ katakan gila lah tuh dia ngaku Allah. Ya, Allah dia mengatakan dirinya aku Allah, yang sebenarnya aku dia Allah. Bukan akunya Bapak Ibu, bukan akunya Ustaz. Yang sebenarnya aku itu ya Allah. Aku yang Allah. Siapa yang bilang aku Allah tuh? Diri sendiri itu inani Allah. Aku yang Allah. Jadi supaya jangan kita dibilang orang gila, nggak boleh itu disebut. Kalau disebut dibilang orang kita, bukan kita yang gila, yang menyebut yang gila. Bukan kita yang gila, kita udah benar. Yang mengatakan kita gila itu yang gila. Nggak tahu dia dengan dirinya. Inilah makom Tuhan loh. Makom yang tidak ada kata-kata, tidak ada suara, sempurna. Jadi selalu Ustaz sampaikan, kesempurnaan ma'rifat seseorang itu makomnya pada diam. Nah, diam. Diam itu apa? Daim. Nah, daimnya, daimun. Nah, diam. Daimun. Nah, dal, imun. Nah, diam. Apa arti daimun tuh? Udah berkekalan aja dah. Maksud berkekalan itu apa? Kenapa bisa diterjemahkan lagi itu dah? Oh diam, udah imun, berkekalan, jadi iya lah tuh. Makanya kalau lah diam, ya udahlah diam tuh. Pokoknya keluar dari suku diam-diam selesai. Kalau berkekalan itu dah. Jadi bukan begitu pula memahaminya ibu ya. Diam itu maksudnya sudah paham dan sudah mengerti kita. Memang dia cuma yang ada. Kalau udah paham kita, dia cuma yang ada. Itulah maksud diam tuh. Yang ngomong tuh ya dia, yang memandang tuh dia, yang bergerak dia, yang merasa dia. Semua dia. Hidup yang dijalani dia yang menjalankan ceritanya sendiri. Dengan perbuatannya, dengan kelakuannya, dengan sifatnya, dengan rupanya. Ini disebut cerita dan sandiwara Allah. Mana ada cerita kita? Kadang kita membawa kepada diri, di situ kadang tuh masih ampe nyawa tuh. Lihat tuh masih ampe bi, payah lalu itu mapi, karena taganannya udah wak itu hari-hari lah ya. Jadi itu maksudnya tuh. Hentikan akalmu, hentikan perasaanmu, hentikan hatimu, ya udahlah. Memang dia tuh. Gak ada lagi yang mau disebut. Disebut juga lagi. Ya, aku juga ada tuh. Nah, kalau udah paham kamu dengan aku, jangan disebut-sebut juga aku lagi, Tuhan. Diam aja lah tuh. Nanti dibilang kita gila lagi sama orang.
Diam aja, pahamlah tuh kita. Itulah sempurna makrifatnya Bapak Ibu tuh. Terang dah tuh, nyata dah tuh Tuhan tuh. Udah zahir, udah jelas dah tuh. Kalau udah zahir, sudah jelas, sudah nyata, ditunjuk-tunjuk juga lagi tuh. Kalau ditunjuk makin bagaimana Pak Jol ditunjuk juga ya. Rancu lagi dia. Tidak bersebok loh, lainnya disebut, lainnya ditunjuk. Kok ada terang nih Pak Jol. Ini nyata nih wujud, ditunjuk juga lagi ya. Segala yang wujud tuh dia. Segala yang nyata dia, segala yang terang dia, tunjuk. Ikut Ustaz. Ikut tuh. Ikut terpilek tuh sayang. Jadi sabik juga ya. Segala yang ada ke tarang tuh, yang tarang itu wujud, ya wujud itu nyata. Kok nyata tunjuk ikut Pak Jol. Nggak ikut. Itu tuh gila aku. Memang tak boleh lagi disebut. Tak bisa lagi disebut apa juga lagi disebut tuh. Itulah makomnya. Makanya diri Tuhan itu penuh dengan rahasia. Jadi yang bisa mengenal akar rahasia aku, ya aku. Disitulah letaknya yang bisa mengenal Allah tuh, ya Allah. Dengan Allah kita bisa mengenal Allah. Dengan dia kita bisa mengenal Allah tuh. Dia tuh Allah tadi. Oleh karena itu jangan kita bersandar kepada kekuatan kemampuan akal pikir kita. Jangan kita bersandar kepada kekuatan ilmu kita. Rokyu kita, imajinasi kita, status kita. Oh buya lah baik kiai pandai kita baca kitab. Jangan. Banyak pun kitab kita baca nak kebersebut ke Tuhan di situ dah. Jadi apa mau dibangga-banggakan? Tidak ada dah. Itu maksudnya itu. Jadi dia iman dah duduknya itu. Dia turun ke bawah iman aja itu. Iman tuh Pak Jul bukan kata orang Pak Jul. Bukan kata sia. Iman tuh kita dalam kata aku. Itulah yakin aja kita. Udahlah. Nggak ada disebut-sebut. Iya lagi, apalagi. Kan bisa sebut lagi itu iman kan Bu. Jadi iman itu tidak bisa diukur. Dalamnya lautan. Bisa enggak diukur Pi? Bisa kan? Dalamnya hati? Tidak bisa. Dalam hati mana bisa tuh? Tidak bisa diukur tuh iman duduknya tuh. Iman tuh letaknya di dalam hati. Di dalam hati itu dalam rahasia diri. Itu letak iman tuh. Kalau disebut juga, itu antara kita dengan Allah lagi tuh. Orang mau percaya, mau tidak, no problem. Udahlah. Aku aja yang dengan Tuhanku. Udah. Itu yang katakan isbatul yakin tuh. Yang tidak bisa berubah itulah tuh. Itu yang sudah terpatri, yang sudah terpahat, yang sudah tertancap dan tertanam dia. Di dalam rahasia diri Bapak Ibu. Ya. Kalau dizahirkan ya aku mati bersama Allah. Hidup bersama Allah. Sehat bersama Allah. Sakit bersama Allah. Memandang bersama Allah. Wah, kalau disebutkan juga. Sebetulnya ketika kita ngomong itu dia ada tuh yang ngomong tuh. Tidak perlu lagi disebutkan bersama Allah. Kalau bersama Allah kan dua wujud lagi itu Pak Jol. Ada dirinya. Kalau disebut juga dengan masanya aku dengan diriku sendiri. Aku melihat dengan diriku sendiri. Aku mendengar dengan diriku sendiri. Aku hidup dengan diriku sendiri. Udahlah. Kalau memang dia yang ada, nggak perlu sebut-sebut lagi. Itu memahaminya. Makanya kalau disebut-sebut lagi, mentah kaji lagi dia. Ya, barangkolah masak diolah-olah juga jadi mentahnya boleh. Yalah masak tadi itu. Dia juga iya. Itu buat cindua namanya.
Ustaz kalau pue membuat cindua mah kacau kalau keringik-keringik kan. Ada gejo iya lihat mantah juga lihat. Kacau juga lihat, mantah juga lihat ya. Jadi kalau lah masak warangga, ini jatuh sih itu mah. Tidak perlu dijuluk-juluk gitu. Itu yang masak di batang tu ah. Tapi kalau dijuluk maka kejatuhannya, itu nak lama ke masak tu. Dia aja masak sendirinya. Yakin tu muncul sendirinya tu ha. Makanya yakin tu bisa diolah-olah Pak Jo. Yakin tu nak bisa diolah-olah dah. Allah. Dia masak sendirinya. Tak perlu ke dikarbit dah tunggu saya masak itu mah. Kadang awak tidak sabar kan? Itu main instan sajanya. Akhirnya jatuh aja tapi dia juga sudah tu diparam ya kan dia nak masak. Akhirnya maninya hamba. Hanya maninya masaknya di batang. Makasih Ustaz. Tuh pengenalan diri kita kepada Allah itu kena maunya Allah. Kalau Allah dah tanamkan hidayah petunjuk atau masak mani itu mah tidak bisa diganggu-gugat dah. Tidak bisa diragu-ragukan. Itulah dah sampai mati bawa lah tuh ha.